Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersukacita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul memproduksi persahabatan. Apa maksudnya memproduksi persahabatan? Apakah masih ada hubungan dengan firman Tuhan minggu lalu? Ya pasti ada hubungan saudara sekalian. Karena ayat yang saya pakai sama dalam Lukas 16 ayat 9. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis saudara. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Dan juga like, tombol like-nya. Supaya apabila saya membuat video terbaru, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang setia mengikuti channel saya ini. Dan saya percaya ketika kita bertumbuh dalam firman Tuhan, kita makin dewasa, maka hidup kita makin berkenan di hadapan Allah. Baik saudara sekalian, memproduksi persahabatan. Lukas 16 ayat 9. Saya akan bacakan buat kita semua. Lukas 16 ayat 9 dikatakan begini. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Lalu kita sudah bahas ya, kita harus mengikat persahabatan dengan Allah menggunakan mamon. Jangan sampai salah tafsir atau salah mengerti. Ya, yang kita ikat adalah persahabatan dengan Tuhan. Nah, yang menarik kata mengikat persahabatan itu dari kata Yunani poiesate, philos. Nah, philos itu kita tahu ya, dari kata philo, philia, itu cinta atau mengasihi. Ikatlah persahabatan. Nah, kata ikatlah itu kata kerja poiesate, kata kerja perintah, imperatif aktif. Kata kerja perintah aktif yang kita harus lakukan secara aktif, bahkan terus menerus, tidak berhenti. Itu kata perintah aktif, imperatif atau imperatif aktif, perintah aktif yang kita harus lakukan terus menerus. Nah, yang menarik kata poiesate itu dari kata poio. Poio ini saudara bukan hanya artinya ikatlah, tapi juga artinya to make, membuat, to do ya. Juga artinya to act, bertindak, to perform, to cause, menyebabkan. Nah, yang menarik, salah satu arti kata poio ini, poio, itu saudara artinya to manufacture. Kita yang biasa kerja di kantoran, kita tahu manufacture. Itu dari kata manufactory. Manufactory itu kata kuno untuk factory. Factory itu pabrik saudara sekalian. Jadi poio itu artinya memproduksi ya, atau membuat dengan tangan atau mesin, dengan tangan atau mesin. Makanya itu dari kata manu itu tangan saudara. Manuarius itu berhubungan dengan tangan, manus itu tangan. Manufacture, jadi membuat dengan tangan atau dengan mesin. Karena dengan perkembangan industri ya biasa pakai tangan, kemudian berkembang menggunakan mesin. Bahkan saat ini pabrik-pabrik itu menggunakan komputer atau AI. Nah, saudara sekalian, memproduksi itu salah satu terjemahan yang menarik menurut saya. Jadi mengikat persahabatan, memproduksi persahabatan itu harus kita lakukan. Sebagaimana sebuah pabrik memproduksi itu butuh bahan, butuh material. Sebuah pabrik di mana ada mesin-mesin itu butuh yang namanya oli, kemudian mungkin bensin atau minyak supaya mesin itu bisa berjalan, saudara sekalian. Nah, jadi saudara sekalian, untuk kita bisa menghasilkan persahabatan yang bagus, yang baik dengan Allah, kita butuh material. Nah, materialnya itu saudara sekalian, ya bukan hanya harta kekayaan yang kita gunakan, tetapi lebih daripada itu kita butuh material yang namanya firman. Kita harus bertumbuh dalam firman. Nah, firman itu seperti minyak yang mengolesi, seperti bahan yang membuat mesin itu bekerja, seperti bahan di mana dari bahan itu dihasilkan suatu produk atau produk. Jadi persahabatan kita dengan Allah itu menghasilkan produk yang namanya karakter seperti Kristus. Nah, itu saudara sekalian. Jadi hidup kita ini harus memproduksi karakter Kristus melalui persahabatan dengan Allah. Mesin itu juga membutuhkan tadi pelumas, saudara sekalian. Hidup kita juga membutuhkan yang namanya urapan dari Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus. Itulah sebabnya ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Yesus 1 ayat 13. Dan itu kita harus berdayakan supaya persahabatan kita dengan Allah
bisa terus berlangsung, kita harus memberdayakan atau menggunakan tanda kutip Roh Kudus yang ditempatkan itu untuk memperlancar, untuk memberikan kita tenaga, membangun persahabatan dengan Allah, sehingga menghasilkan suatu produk yang namanya karakter seperti Kristus. Jadi pergaulan dengan Allah, persahabatan dengan Allah, yang konkret hasilnya adalah karakter seperti Kristus, di mana Bapa berkenan kepada Kristus. Ketika Yesus dibaptis, ada suara, inilah anakku, suara dari Bapa tentunya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu di Matius pasal 3 ayat 17. Dan di Matius 17 ayat 5, suara yang sama yang berasal dari Bapa di atas berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Jadi saudara sekalian, ketika kita bergaul dengan Allah, membangun persahabatan dengan Allah, menggunakan kekayaan kita, juga memberdayakan Roh Kudus, dan juga kita menggunakan firman. Jadi persahabatan dengan Allah itu harus melalui pembacaan firman Tuhan, melalui merenungkan firman Tuhan, dan juga melakukannya. Sebab hanya orang yang melakukan firman Tuhan yang berkenan kepada Bapa di sorga. Jadi saudara sekalian, itu mekanisme bagaimana kita bisa memproduksi persahabatan dengan Allah. Apa hasil akhirnya, output akhir dari persahabatan dengan Allah? Hasil akhirnya adalah kita diangkat. Sebagaimana Henokh di Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi output akhir dari pergaulan kita dengan Allah, output akhir dari kita memproduksi persahabatan, yaitu kita diangkat. Sebagaimana Yesus berjanji dalam Yohanes pasal 14. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, ayat 1. Dan ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara dan saya, kalau Henokh diangkat hidup-hidup, kalau kita yang percaya kepada Yesus, membangun persahabatan dengan Allah Bapanya, kita akan diangkat sebagaimana Henokh, sebagaimana janji Allah. Dan itu dikutip di dalam Ibrani pasal 5 ayat 5, Ibrani 11 ayat 5. Dikatakan begini, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi saudara lihat mekanismenya. Ketika kita memproduksi persahabatan dengan Allah, yang ditandai dengan karakter kita yang berubah, karakter seperti Kristus, yang membuat Allah Bapa berkenan. Dan pada akhirnya, output akhirnya, kita akan tinggal di rumah Bapa di surga. Mari kita membangun persahabatan, memproduksi persahabatan dengan Allah selama kita hidup di bumi, supaya kita bisa tinggal di kerajaannya untuk selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.